Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fatimah dengan NIM 22006045 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan analisis terkait video yang Bapak kirimkan di e-learning terkait tujuan, fungsi, dan pentingnya administrasi pendidikan. Sebelum kita mengulas semua itu, kita harus terlebih dahulu membahas tentang pengertian dari administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu yang pertama administrasi dan yang kedua pendidikan. Administrasi sendiri yaitu sebuah proses atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya baik personal, spiritual, material dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, administrasi pendidikan sendiri yang berarti proses untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut melalui segenap pengintegrasian dan pengarahan dari fungsi-fungsi administrasi atau fungsi dari manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan tersebut. Nah, administrasi sendiri sama halnya dengan manajemen. Nah, pentingnya mengintegrasikan semua hal tersebut dalam setiap satuan pendidikan yaitu karena si pendidikan sebagai subsistem dan segala sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan. Nah, proses pengelolaan dari administrasi pendidikan ini melalui 4 tahapan yang biasa disebut dengan POAC, Planning, Organizing, Creating, Controlling. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, kita akan lebih dulu membahas tentang tujuan dari administrasi pendidikan ini. Nah, menurut Sargiovanni dan Carver disebutkan ada 4 tujuan dari administrasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu untuk efektivitas dari produksi. Nah, efektivitas itu kata kuncinya adalah efektif. Nah, bagaimana efektifnya administrasi pendidikan ini terkait dengan tujuan dari pendidikan. Dengan adanya efektivitas ini, tujuan tersebut akan lebih cepat untuk tercapai dan lebih mudah. Jadi kita lebih tahu nih ya bagaimana tujuannya kita ke depannya. Nah, yang kedua efisiensi melalui kegiatan administrasi pendidikan. Nah, efisiensi ini lebih menekankan pada waktunya. Lebih efisienkah waktunya yang ingin kita lakukan? Lebih cepatkah tujuan tersebut tercapai atau tidaknya? Itu tergantung dari efisiensi tersebut tadi itu. Nah, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri. Nah, kemampuan menyesuaikan diri ini dari berbagai bidang garapan seperti misalnya kurikulum. Biasanya tiap beda menteri beda kurikulum. Nah, di sana kita harus menyesuaikan diri dengan adanya tujuan administrasi pendidikan ini. Dengan adanya administrasi pendidikan ini, kita lebih bisa menyesuaikan diri terkait perubahan kurikulum tersebut, salah satunya misalnya tuntutan dari produksinya dan bagaimana pasarnya. Nah, misalnya dulu kurikulum 2013. Nah, kita harus menyesuaikan juga nih tenaga pendidik terkait kurikulum tersebut. Nah, sekarang beralih kepada kurikulum merdeka. Nah, kita harus menyesuaikan diri juga dengan kurikulum merdeka tersebut. Nah, tujuan yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Nah, ketika terjalinnya administrasi pendidikan yang baik, maka kepuasan kerja kita itu akan meningkat ketika suatu pekerjaan dilandasi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan organisasi yang baik. Nah, dan tepat dan dikontrol dengan semua itu terlaksana dengan baik, itu tuh akan membuat kita lebih puas dalam bekerja. Tidak ada lagi tuh rasa mengeluh karena kurangnya dari perencanaannya atau pelaksanaannya yang tidak terkontrol dan lain-lain. Setelah kita mengetahui tujuan dari administrasi pendidikan ini, kita akan mengulas terkait tentang apa saja sih fungsi-fungsi dari administrasi pendidikan ini. Administrasi pendidikan memiliki 4 fungsi seperti yang saya paparkan tadi, yaitu dengan istilah POAC atau POAC. P artinya planning. Nah, planning adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini berarti kan
sebelum kita melakukan apapun, kita harus merencanakan sesuatu tersebut agar semua yang kita laksanakan mencapai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, dengan adanya perencanaan ini kita harus memikirkan bagaimana prosesnya, bagaimana penentuan apapun itu yang akan kita lakukan secara matang tentang apa yang akan dikerjakan. Nah, dengan adanya perencanaan ini kita lebih matang terkait dengan mencapai tujuan tadi, dan perencanaan ini juga akan mengantisipasi adanya berbagai kemungkinan di luar prediksi kita. Yang kedua, organization. Nah, organisasi ini berarti proses keseluruhan dalam cara mengelompokkan setiap hal-hal tersebut terkait dengan orang-orang yang dengan kemampuan yang sama. Nah, misalnya di bidang guru, masa iya guru bahasa Indonesia dimasukkan kepada guru matematika? Itu tuh kan tidak sesuai dengan kelompoknya. Nah, organisasi ini berarti kita mengelompokkan orang-orang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang ketiga, activities atau pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini yaitu bagaimana kita melaksanakan dari apa yang sudah kita rencanakan tadi, dan bagaimana kita sudah mengorganisasikan orang-orang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan kita sudah mengelompokkan tadi, jadi dalam pelaksanaan itu kita tidak kagok lagi. Jadi kita sudah tahu apa pekerjaan kita, apa pekerjaan orang lain. Jadi kita tidak bisa ganggu gugat pekerjaan orang lain, mengganggu pekerjaan kita juga. Nah, hal ini nih dalam pelaksanaan ini nggak mungkin dong kita melaksanakan tanpa adanya pengawasan. Nah, fungsi yang keempat itu yaitu controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini berarti pengamatan terkait keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan dalam proses pendidikan tersebut. Nah, dalam pengawasan ini dia bakal dilihat apakah yang dilaksanakan itu sudah tercapai sesuai dengan perencanaan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan yang lainnya. Nah, setelah adanya pengawasan itu bisa dilakukan evaluasi, dan bagaimana evaluasi tersebut. Nah, setelah evaluasi dilakukan lagi pelaksanaan yang lebih baiknya. Nah, setelah kita mengulas terkait dari fungsi dan tujuan dari administrasi pendidikan tadi, kita juga sudah membahas bagaimana pentingnya administrasi pendidikan. Kita juga perlu membahas bagaimana sih, apa saja sih ruang lingkup dari administrasi pendidikan ini. Ruang lingkup itu yaitu berarti keseluruhan aspek yang terkait dari pelaksanaan kegiatan ini. Nah, seperti misalnya personil atau SDM. Nah, itu terdiri dari dua, pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik. Yang kedua, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, pengawasan, dan yang terakhir itu kepemimpinan dan supervisi. Dengan adanya ruang lingkup ini, tujuan tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi ruang lingkup ini. Nah, misalnya sebuah personil tadi berfungsi sebagai apa? Nah, di organisasi dikelompokkan dia berdasarkan kemampuannya. Nah, bagaimana pengelolaan keuangan tersebut direncanakan juga. Nah, itu terkait juga dengan fungsi dari administrasi pendidikan tadi. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.